Tahun 1670 di Pulau Saipan terpencil, seorang pria tua asing dikelilingi penduduk suku. Nyanyian ritual menggema pelan. Ia terdiam, sementara tatapan dingin menentukan nasibnya. Pemimpin suku maju dan mulai menguliti wajahnya sebagai ritual. Kabur tidak tersedia. Teror baru saja mulai. Setelah ritual itu, pria tua tersebut dikurung di dalam gua, ditinggalkan begitu saja. Nasibnya menghilang tanpa jejak. Cerita beralih ke masa kini. Paulina tiba di sebuah hotel di Pulau Saipan, seorang pengembang yang ditugaskan meninjau lokasi resort baru. Ia kemudian bertemu Tyler, Alan sang agen pemasaran, dan Dave si videographer, tim yang akan mengecek proyek tersebut. Dengan pemandu lokal bernama Pepe, mereka berangkat menuju lokasi. Meski warga setempat sudah mengingatkan, tanah itu suci dan sebaiknya tidak diganggu. Tapi tentu saja, peringatan seperti itu jarang sekali dianggap serius. Dan tanpa ragu, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat yang seharusnya dibiarkan. Pepe menjelaskan, sejak zaman kolonial Spanyol, tempat ini penuh cerita rakyat dan dianggap terkutuk. Saat ditanya arti simbol di sekitar mereka, jawabannya sederhana, jangan masuk. Meski begitu, lokasi ini terlihat sempurna. Pantai alami, air terjun di lereng bukit, seperti surga tersembunyi untuk wisata. Untuk survei lebih jauh, Paulina meminta Dave menerbangkan drone. Namun dari udara, mereka melihat dua pria lokal di sana. Aneh, karena sebelumnya diklaim tempat ini tak pernah dikunjungi. Mengira mereka penyusup, Alan mencoba mengusir mereka dengan bantuan Pepe sebagai penerjemah. Sebelum pergi, salah satu pria tua bertopeng itu memberi peringatan. Hati-hati. Dan jangan abaikan pesan para leluhur. Dan seperti biasa, peringatan serius terdengar seperti saran opsional. Meski sudah diperingatkan, mereka tetap mengabaikannya dan menemukan bunker tua peninggalan perang. Alan ingin menjauh, tapi Tyler bersikeras masuk, takut itu jadi masalah nanti. Dave ikut masuk sambil membawa boneka Bojobo, pilihan kecil yang terasa salah. Di dalam, mereka menemukan mayat kering terbaring kaku di ruangan yang sunyi. Alan ingin pergi, tapi Paulina tetap lanjut karena rasa penasaran sudah mengambil alih. Listen, Pepe, I'll get a full team to take care of the remains. I had no idea. I would hope so. Not really equipped for cave exploration. Let's do it. Thought you said this was just a machine gun nest. How far does this go? It's like that somebody was real hungry. I'm surprised the Marines didn't strip this place for... Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak hal aneh muncul. Dua jasad lagi ditemukan, pria dan wanita, sama-sama kering dan tak wajar. Mereka mencoba berpikir logis, mengira itu korban Perang Dunia II yang tertinggal. Tapi semuanya berubah saat seorang pria tua misterius tiba-tiba muncul, mendekati Alan tanpa suara. Ia memperingatkan mereka untuk pergi, namun dalam panik, Alan mendorongnya hingga kepalanya menghantam dinding. Terbaring sekarat, pria tua itu berbisik, Alan harus mati. Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menyalahkan Paulina sebagai awal dari semua ini. Dean. Okay. Alan, you must die. Fault. What the hell is that? Tiba-tiba, gempa mengguncang bunker, diikuti dengingan tajam, hingga semuanya gelap. Saat mereka sadar, lampu menyala terang, seolah bunker itu hidup kembali. Pria tua itu hilang. Begitu juga semua jasad yang tadi mereka lihat. Mereka mencoba keluar, tapi pintu terkunci rapat dari luar. Sekarang, mereka benar-benar terjebak. Paulina mencari sinyal. Nihil. Tak ada cara meminta bantuan. Tekanan memuncak. Alan memilih berpisah. Keputusan yang jelas tidak menenangkan. Mereka terbagi dua. Alan dengan Pepe,
sementara Paulina bersama Tyler dan Dave. Di lorong lain, Alan menemukan radio tua milik tentara Jepang. Masih berfungsi, tapi tak ada yang mengerti caranya. Satu hal pasti, jalan keluar harus ada. Tapi entah di mana. Oh, here somewhere. Jackpot. Do you speak Japanese? I can ask where toilet is. Come on, Pepe. Nothing about toilet here. Terpisah sendirian, Dave tiba-tiba didatangi sosok misterius. Seorang tentara Jepang muncul begitu saja dari kegelapan. Di sisi lain, Tyler menemukan jurnal tua, seolah ada seseorang yang pernah terjebak di bunker ini sebelumnya. Dave kembali dengan senjata diarahkan ke arahnya. Tentara itu kebingungan, menuntut penjelasan bagaimana mereka bisa masuk. Tyler mencoba berkomunikasi, menanyakan jalan keluar, tapi jawabannya dingin. Tidak ada jalan keluar. Sikap tentara itu semakin aneh. Ia mengaku telah melakukan hal-hal mengerikan, seperti dihantui dosa masa lalu. Tiba-tiba, suara tembakan menggema, dan saat yang lain tiba, mereka menemukan tentara itu telah mengakhiri hidupnya. Alan teringat radio tua yang ia temukan, dan Tyler langsung ingin mencobanya. Mereka menuju ke sana, berharap bantuan, tapi yang terdengar hanya rekaman lama, bukan panggilan keluar. Jadi ya, bukan radio penyelamat, lebih seperti pesan dari masa lalu yang tidak membantu sama sekali. Everything's labeled in Japanese. Yeah. Kikomasu ka? It's a recorded message. Di tempat lain, Pepe menemukan boneka Bojobo di saku seragam tentara. Lalu tiba-tiba suasana berubah. Seorang wanita tua muncul di sudut ruangan. Wajahnya sangat mirip ibunya yang sudah lama meninggal. Pikiran Pepe mulai goyah, tatapannya kosong, seolah ada sesuatu yang menguasainya, mendorongnya untuk menyakiti diri sendiri. Sementara itu, kelompok Alan menemukan gua tua, lebih tua dari bunker, dengan ukiran 2 boneka Bojobo di dindingnya. Dave teringat sebuah kisah. Ini kemungkinan makam pemimpin suku Chamorro. Tempat roh diikat lewat 2 boneka sebagai simbol ikatan abadi. Tapi dalam ritual kutukan, kedua boneka itu dipisahkan, dan dari situlah penderitaan dimulai. Kutukan itu ditujukan pada seorang kolonel Spanyol, membuatnya tak bisa mati, terjebak dalam siklus siksaan tanpa akhir. Seiring waktu, tentara Jepang membangun bunker di atasnya, tanpa tahu apa yang tersembunyi di bawahnya. Dan dari sinilah semua teror ini berasal. Bojobo dolls. I read about it in a book on Chamorro folklore. Chief was buried down here. Bride was kept above ground. The chief's suffering for his lost love would be equally eternal. By separating the two, a curse was formed. The Spanish commander who did terrible things, and that torment would be... Dave mulai curiga. Kutukan ini tidak pernah hilang, hanya berpindah dari satu korban ke korban lain. Dan pria tua tadi mungkin bagian dari siklus itu. Alan menolak mentah-mentah, menganggap semuanya hanya mitos. Perdebatan pun tak terhindarkan. Dave menjauh, tapi justru melihat sosok adiknya, Claire, yang sudah lama meninggal, berdiri memanggilnya. Tanpa sadar ia mendekat, hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh. Kakinya terluka. Mereka segera membawa Dave ke ruang istirahat lama, mencoba menenangkannya. Karena tak bisa berjalan, Paulina tetap tinggal, sementara Alan dan Tyler lanjut mencari jalan keluar. Di lorong lain, Pepe muncul tiba-tiba. Tubuhnya penuh luka gores, hasil perbuatannya sendiri. Dengan tatapan kosong, ia berbisik pelan. Sekarang, ia telah menjadi saksi. Dan seseorang harus menanggung semua penderitaan ini. I am witness now. Only one. Forever. Someone must carry their pain. Someone must protect me. Di ruang istirahat, Dave bercerita pelan. Ia melihat adiknya yang telah lama meninggal. Rasa bersalah itu ternyata belum pernah pergi. Ia lalu menyerahkan boneka Bojobo kepada Paulina, seolah itu lebih dari sekedar benda biasa. Di sisi lain, Tyler mulai menyadari, ini bukan halusinasi. Mereka mungkin terjebak di lapisan waktu yang berbeda, kembali ke masa Perang Dunia II. Alan langsung menolak, bersikeras semua ini hanya trik warga lokal, dan emosinya mulai meledak. Ia melempar mangkuk di dekatnya, dan seketika suasana berubah. Pria tua misterius itu muncul lagi.
suaranya sama, dingin dan berulang. Ellen harus mati. Saat tersadar, Ellen melampiaskan amarahnya pada Paulina, menyalahkannya atas semua ini. Untuk menenangkan situasi, Paulina menunjukkan boneka itu, mulai menghubungkannya dengan ukiran yang mereka temukan. Mereka mulai menyadari, dua boneka itu adalah kunci, dan jika disatukan, mungkin kutukan ini bisa dihentikan. Tentu saja, mungkin bukan kata yang terlalu menenangkan di tempat seperti ini. If we reunite them, then be able to get out of here. Sure looks like the one in the painting. Come on. Saat kembali ke ruangan, Paulina melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Sosok anaknya yang telah lama meninggal berdiri di hadapannya. Dari situ ia sadar, tempat ini bukan sekedar bunker, tapi ruang yang memunculkan trauma terdalam siapapun yang terjebak di dalamnya. Mereka kembali membaca jurnal, mengungkap kisah komandan Jepang yang menjaga bunker hingga akhir perang. Sebuah lorong rahasia ditemukan, mengarah ke gua tua, tempat boneka Bojobo pertama kali ditemukan. Di sanalah sumber kutukan itu, tempat bernama Gehenna, di mana penderitaan tidak pernah berakhir. Mereka bertemu sosok kolonel Spanyol yang tiba-tiba menghantamkan tubuhnya ke senjata milik komandan Jepang, seolah sengaja memindahkan kutukan. Setelah itu para tentara berubah, saling membunuh, hingga hanya komandan yang tersisa. Ia memilih bunuh diri untuk menebus dosa, tapi tidak pernah benar-benar mati. Kutukan itu justru berpindah kepadanya, membuatnya terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Tiba-tiba, jeritan Dave terdengar, membuat Paulina dan Tyler langsung berlari kembali. Karena di tempat ini, ketenangan memang tidak pernah bertahan lama. Saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Dave ditemukan tewas, luka menganga di lehernya. Tyler langsung curiga pada Pepe, mengingat sebelumnya ia melihatnya membawa pisau. Tanpa berpikir panjang, mereka mengambil katana peninggalan tentara Jepang dan mulai bergerak. We have to hurry. Turn that off, I can't see. It's not real. It's not real. Pencarian membawa mereka ke lubang di dinding bunker, jalur lama yang pernah dijebol tentara, dipenuhi sisa jasad yang telah membusuk. Tiba-tiba, Alan muncul dan tanpa peringatan langsung menikam Tyler. Kebenaran terungkap, Alanlah yang membunuh Dave. Ia percaya satu-satunya cara selamat adalah menjadi orang terakhir yang hidup. Keyakinan itu mendorongnya menyerang siapapun, termasuk Paulina. Tanpa menunggu, Paulina melarikan diri, masuk ke dalam lubang menuju gua. Di titik ini, jelas, kerja tim sudah bukan pilihan. Only one can live. Torment for eternity. Witness for eternity. Di tengah kegelapan, Paulina akhirnya bertemu Pepe dan menunjukkan boneka Bojobo, satu-satunya harapan yang tersisa. Ia meyakinkan, jika kedua boneka disatukan, roh leluhur bisa dipulihkan dan kutukan ini mungkin berakhir. Tapi Pepe menolak. Baginya ini bukan kutukan, melainkan kepercayaan suci yang tak boleh dilanggar. Paulina terus mencoba. Menyatukan boneka bukan melawan, tapi mengembalikan keseimbangan. Kebetulan, Pepe memegang boneka lainnya, potongan terakhir dari teka-teki ini. Saat hampir disatukan, Alan muncul dari belakang dan langsung menyerang. Dalam amarah dan kehilangan kendali, Pepe justru menghancurkan salah satu boneka, membuat kutukan itu tak mungkin dipatahkan. Tanpa ragu, Alan menikamnya. Di detik terakhir, Pepe tertawa pelan, mengatakan Alan mungkin menang. Tapi menjadi satu-satunya yang tersisa, bukanlah kemenangan yang ia bayangkan. One witness for you win, boss.
Alan terus memburu Paulina. Sementara Tyler yang ternyata masih hidup meski terluka parah menemukan rekaman di kamera Dave. Dari sana ia sadar, ini bukan sekedar teror, tapi siklus. Hanya satu yang bertahan dan justru terjebak selamanya. Di saat yang sama, Paulina mengambil pistol dari komandan Jepang dan akhirnya berhadapan dengan Alan. Saat hendak menembak, Tyler menghentikannya. Membunuh bukan jalan keluar. Tapi Alan panik dan menyerang lagi, memaksa Paulina menembak perutnya. Alan jatuh, namun Tyler kembali menahan. Ia tidak boleh mati. Tyler menjelaskan, yang terakhir hidup bukan pemenang, tapi pewaris kutukan. Jadi ya, survive di sini justru masalahnya. Paulina akhirnya mengerti. Bertahan hidup berarti terjebak selamanya. Dengan pilihan yang berat, Tyler menembaknya demi menghentikan kutukan sebelum memilih korban berikutnya. Don't do it. Only one can live. I'm so sorry. I love you. I love you too. Tyler tertawa pelan. Kamu belum paham, hidup di sini berarti kalah. Beberapa detik kemudian, ia kehabisan darah dan meninggal. Kini, hanya Alan yang tersisa, sendirian. Awalnya, ia merasa selamat. Bahkan, lukanya mulai sembuh dengan sendirinya. Tapi, kata-kata Tyler terus terngiang, mengusik pikirannya. Ia mengambil kamera Dave dan mulai menonton rekamannya. Dan disitulah kebenaran muncul. Jasad yang mereka temukan sebelumnya adalah Paulina dan Tyler. Dan satu lagi, Dave. Lebih mengerikan lagi, pria tua yang dulu memperingatkannya ternyata adalah dirinya sendiri di masa depan. Sosok itu sudah mengatakan Alan harus mati karena ia tahu kebenarannya. Bertahan hidup di tempat ini bukan kemenangan, tapi awal penderitaan tanpa akhir. Akhirnya Alan mengerti, kutukan ini adalah lingkaran waktu yang tak pernah putus. Satu orang akan hidup hanya untuk terjebak sangat lama di dalam bunker, hingga berubah menjadi sosok pria tua itu. Puluhan tahun berlalu, dan Alan benar-benar menjadi dirinya yang dulu ia temui. Ia kembali ke titik awal, bertemu dirinya di masa lalu, dan semuanya terulang dengan cara yang sama. Jadi, ya, bukan second chance, tapi endless repeat. Kutukan ini terus berpindah dari satu orang ke orang lain, dan tidak akan pernah berhenti. Semua berawal dari seorang kolonel Spanyol yang dihukum untuk hidup selamanya dalam penderitaan. Tak kuat menanggung kutukan itu, kolonel tersebut memilih meneruskannya kepada para tentara Jepang yang menemukan bunker itu. Hingga akhirnya hanya satu yang tersisa, sang komandan yang menjadi pewaris berikutnya. Aturannya terdengar sederhana, harus selalu ada satu yang hidup. Tapi kenyataannya terbalik, yang terakhir bertahan justru terjebak selamanya. Sebenarnya ada cara menghentikannya, menyatukan dua boneka Bojobo yang terpisah. Satu berada di pintu Gehenna, satu lagi di bawah pria tua yang tanpa sengaja menjatuhkannya hingga ditemukan Dave. Namun harapan itu hancur saat Pepe merusak salah satu boneka. Sejak saat itu tak ada jalan keluar. Semuanya berubah jadi permainan bertahan hidup. Dan ironisnya, Alan masih percaya jadi yang terakhir berarti selamat. Twist, ia pikir akan selamat. Padahal justru sebaliknya, dialah yang akan terjebak selamanya. Tyler satu-satunya yang paham. Itulah alasan ia menembak Paulina untuk menghentikan kutukan berpindah. Pada akhirnya, Alan benar-benar menjadi satu-satunya yang tersisa. Dan lukanya perlahan sembuh sendiri. Ia mulai percaya dirinya selamat. Sampai menyadari, semua ini pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pria tua yang memperingatkannya adalah dirinya sendiri di masa depan. Ini bukan sekedar kutukan, tapi lingkaran waktu yang terus berulang. Alan tidak pernah benar-benar selamat. Ia hanya menunggu waktunya hingga menjadi sosok itu.
lalu kembali lagi, mencoba memperingatkan dirinya sendiri, dan selalu gagal. Sebuah siklus abadi, penderitaan tanpa akhir, dan film pun berakhir.